Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami dan nanti akan langsung saya tanyakan ke narasumber kami yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan sekali lagi kami masih bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry masih bersama kami? Ya, Pak Fajar. Ya, Pak Henry, tadi saya ingin lanjutkan kembali pertanyaan saya. Baik, Kita Pak. sudah menjelang akhir November. Nah, apa sebetulnya yang bisa diantisipasi atau mungkin dimanfaatkan oleh pelaku pasar pada periode-periode ini, Pak Henry? Ya, jadi sedikit lagi Pak ya, kita sudah menuju ke akhir tahun. Jadi bagi para investor yang sudah masuk posisi, diharapkan ini kenaikannya masih terus berlanjut. Jadi jangan cepat-cepat ngambil aksi profit taking. Dan kemudian bagi yang belum masuk posisi, ini baru saja maksudnya IHSG rebounding ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kemungkinan ke arah 6.000 Pak kalau IHSG ini. Oke, ada kemungkinan ke arah 6.000 Ya, begitu ya? betul. Nanti saya tanyakan lagi Pak Henry, ini bagaimana kemudian optimisme ini untuk indeks harga saham gabungan. Tapi ada penelpon yang sudah masuk di kali ini, langsung saja saya sapa. Halo, selamat sore. Halo, sore. Oke, ini sepertinya terputus penelpon yang tadi sudah bergabung. Kembali saya lanjutkan ke Pak Henry. Pak Henry, 6.000 ini cukup menarik juga ini. Apakah level ini hingga akhir tahun atau dalam periode berapa lama sebetulnya yang sangat mungkin untuk ditembus ke level ini? Ya, setidak-tidaknya first quarter tahun depan ya Pak ya, ini kita optimis sekali ya IHSG akan kembali ke level 6.000 ya. Kalau untuk akhir tahun ini bisa diperhatikan level resistannya di level 5.715. Oke, 5.715 ini menjadi level resisten yang terdekat begitu ya. First quarter 2021 ini cukup optimis untuk bisa menembus level lebih tinggi lagi. Salah satunya tadi 6.000 yang disebutkan oleh Pak Henry. Baik, ini Ya, sepertinya betul, sudah Pak. kembali tersambung Pak Henry dengan penelpon kita. Halo, sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa Ya. dari mana, Bu? Saya Lilis dari Jakarta. Ibu Lilis di Jakarta. Silakan, Bu. Ada pertanyaan yang ingin Ya. disampaikan. Ya, saya mau tanya untuk saham BFIN, BFIN itu di posisi 408. Oke. Baik. Kemudian ada lagi, Bu? Sama GGRN di 42.000 kok dia turun terus. Oke, GGRM 42. Maksudnya kayaknya baru naik dikit turun lagi. Oke, baik. Ada BFIN 408, GGRM 42.000 ya, Bu Lilis ya? Iya, Oke, baik. Itu saja, Bu Lilis ya? iya, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Lilis. Di Jakarta tadi sudah menanyakan dua portofolio investasinya, ada BFIN dan juga GGRM. Ini sepertinya langsung saja saya coba tanyakan ke Pak Henry. Pertanyaan dari Ibu Lilis, kita ke yang pertama dulu Pak Henry, ada BFIN, BFIN. Sudah punya di 408, hari ini turun 0,98% di 406 Pak Henry. Ya, Bu Lilis dari Jakarta, terima kasih partisipasinya. Ya, kalau untuk BFIN, kita lihat hari ini kan terjadi koreksi ya Bu ya. Nah, kita lihat kalau BFIN ini lebih ke sideways ya, atau ranging. Ya, bisa diperhatikan rata-rata pergerakan per harinya juga nggak terlalu lebar. Kita 10 sampai dengan 12 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan ada sudah masuk posisi, perhatikan ya, itu di level supportnya, yaitu di 314 ya. Oke. 314 betul. Ya, jadi selama bergerak di atas supportnya, itu masih safe bullish. Oke, support di 314, sideways ataupun ranging, tidak terlalu lebar. Pergerakannya untuk BFIN, rekomendasinya berarti untuk BFIN Pak Henry? Untuk BFIN bagi yang belum masuk posisi lebih baik di wait and see ya, masih ada kemungkinan koreksi menuju supportnya tadi di 314 ya. Nah, kalau misalkan seperti Bu Lilis yang sudah masuk posisi, kembali lagi ke trading plan Bu Lilis ya. Jadi jangan cepat-cepat cut loss ya atau tambah posisi. Jadi perhatikan ya, apabila masih terkoreksi, jadi jangan nambah posisi, lebih bersabar lagi. Ada kemungkinan dia sekali lagi menguji level supportnya terlebih dahulu. Oke, menguji level support terlebih dahulu 314. Kalau belum punya wait and see terlebih dahulu dari Pak Henry. Tapi kalaupun sudah punya posisi, sabar dulu, tahan dulu untuk melihat pergerakan berikutnya. Baik, itu untuk BFIN. Dan selanjutnya ada GGRM, Pak Henry. Tapi sebelumnya ini sudah ada penelpon juga yang masuk bersama kita di sore hari ini. Halo, sore. Sore Pak, Iya, sore Pak. Dari mana? dengan Asin Pak dari Jambi. Oke, silakan Pak. Boleh ditanyakan langsung. Mau nanya saham HMFT Pak, saya di 2.900. HM Sampurna ya Pak?
Iya, mau di dan di harga berapa Pak ya? Oke, average down di harga berapa? Selain HMSP ada lagi Pak? Nah, LSIP di harga 988 Pak. Oke, LSIP 988. Target akhir tahun Pak. Target akhir tahun, baik. Ada HMSP dan berapa? juga LSIP. Baik, itu saja ya Pak ya? Iya Pak, Baik. makasih Pak ya. Selamat sore. Terima kasih sudah berpartisipasi, selamat sore. Dan Pak Henry, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi masih ada satu pertanyaan dari Ibu Lilis di Jakarta. Gudang garam sudah punya 42.000. Ini kenapa turun terus dari Bu Lilis pertanyaannya Pak Henry? Bagaimana kemudian level-level terdekat yang bisa diperhatikan juga? Ya, Bu Lilis, gudang garam sebenarnya ini hari itu ya naik 1,06%, ya ditutup di 42.875. Ya. Ya, jadi kalau untuk gudang garam ini masuk di sektor consumer, ya secara sektornya itu sektor consumer itu berada di uptrend ya. Jadi lebih bersabar kalau untuk gudang garam, memang secara umum itu masih belum dikatakan uptrend, tapi ada indikasi untuk rebounding. Ya, jadi perhatikan aja level-level penting, yaitu level supportnya itu di level 40.000, ya, 40.000. Kemudian level resistennya itu ada di 44.900. Oke, support 40.000, resisten 44.900. Tapi Iya, jika sudah betul. punya posisi di 42.000 begitu, meskipun kita belum tahu horizon investasi di Bu Lilis, ini sudah cukup menarik untuk di realize profitnya atau masih cukup bisa mendapatkan lebih, Pak Henry? Ya, lebih baik di hold, Pak Oke. Fajar. Karena ini gudang garam ya dengan rata-rata gerakan per harinya itu cukup lumayan range ya, antara 900 sampai dengan 920 rupiah. Ini ada kemungkinan ya, ini GGRM sampai dengan minggu depan itu bisa kembali menguji level resistennya itu 44.900. Oke, jadi sabar dulu, di hold terlebih dahulu karena masih berpotensi untuk menguji level 44.900 dalam waktu dekat untuk GGRM, dan hari ini tadi sudah disampaikan Pak Henry naik 1,06% ke posisi 42.875. Itu tadi untuk Bevin dan juga gudang garam. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis di Jakarta. Dan langsung saja kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Henry yang sudah bertanya terkait dengan HM Sampurna dan juga LSIP. HM Sampurna sudah punya di 2.900. Jika ingin average down, di harga berapa dan sarannya seperti apa? Silakan Pak Henry. Ya, Pak Fajar, terima kasih Pak. Ya, HMSP ya ini juga sama ya, itu di sektor cigarette ya, consumer. Nah, kalau untuk HMSP kalau mau average down tadi ya, ini bersabar Pak. Ini karena dia kemungkinan masih bisa terkoreksi kembali ya, menguji level supportnya di 1.400 ya. Hari ini kan terkoreksi 1% ya, ditutup di 1.485 ya. Bersabar, kemungkinan besar dia akan masih terkoreksi dan menguji level supportnya di 1.400. Nah, merupakan level ideal ya, untuk kita masuk kembali atau tambah posisi. Oke, 1.400 cukup ideal untuk average down, sementara tadi sudah punya di 2.900. Tapi jika kita perhatikan HMSP ini sepertinya terus-menerus secara berkelanjutan melemah, Pak Henry. Apakah kemudian belum ada sinyal sampai dengan saat ini untuk kemudian berbalik arah? Ya, kalau dilihat dari trennya sih HMSP ini udah mengalami penurunan cukup signifikan ya. Dari pertengahan Juli harganya itu tempo hari masih 1.800-an ya, terus turun ya, mencapai titik terendahnya itu di sekitar 1.400 ya, tepat di level supportnya. Jadi saat ini HMSP bisa dikatakan ada kemungkinan, lebih ada kemungkinan untuk rebounding daripada terus melanjutkan koreksi. Oke, masih ada kemungkinan untuk rebound, bersabar terlebih dahulu, meskipun tadi supportnya juga bisa menjadi catatan untuk Anda 1.400 karena potensi koreksinya ternyata masih ada untuk HMSP. Sementara satu saham lainnya juga ditanyakan tadi dari sektor agriculture ini Pak Henry, ada LSIP sudah punya di Rp988. Target hingga akhir tahun seperti apa? Ya, kalau untuk LSIP hari ini mengalami sedikit koreksi ya, 0,9%, ditutup di 1090 tadi ya. Nah, kalau untuk LSIP ini confirm ya berada masih uptrend. Ya, ini koreksinya hanya wajar sebagian melakukan aksi profit taking. Nah, kalau ditanya sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata pergerakan LSIP itu per hari sekitar 37 sampai dengan 40 rupiah, ada kemungkinan LSIP bisa terus melanjut ya penguatan dan kembali ke level sekitar ini saya lihat di atas 1.275 ini. Oke, 1.275.
Iya, betul. Oke, LSIP hari ini terkoreksi ke posisi 1090, kemudian tadi levelnya yang bisa dicermati 1275. Jadi bersabar terlebih dahulu karena memang uptrendnya masih cukup memberikan sinyal yang positif begitu ya Pak Henry? Ya, benar. Ya, jadi secara umum masih uptrend, koreksinya hanya biasa kalau LSIP. Ya, jadi hold terlebih dahulu. Ya. Oke, koreksi wajar, hold terlebih dahulu 1275. Sepertinya ini bisa menjadi tambahan informasi untuk tadi yang bertanya HMSP dan juga LSIP. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga Pak Henry.